Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rafinline Channel. Kurang beberapa hari lagi kita akan merayakan Lebaran. Kalau ngomong-ngomong soal Lebaran, erat kaitannya dengan yang namanya THR atau tunjangan hari raya. Ini nih merupakan momen yang ditunggu-tunggu bagi kebanyakan orang. Dan kalau sesuai aturan dari pemerintah, pekerja akan mendapatkan haknya maksimal H-7 hari sebelum Lebaran. Jadi bisa dipastikan kalau sekarang sudah banyak yang menerima THR. Dan kira-kira THR yang kamu terima akan digunakan untuk apa aja? Dan apapun itu, jangan sampai kita terlena dengan menghamburkan uang untuk hal-hal yang dirasa kurang perlu. Pada video kali ini aku mau share budget with me dengan THR nominal 1 jutaan. Nominal ini bakal aku alokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan menjelang Lebaran. Gambaran budget ini untuk yang sudah berkeluarga dan punya anak satu ya. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. THR 1 juta ini aku bagi ke dalam persentase, yaitu yang pertama 10% untuk tabungan. Dan pos ini wajib ada dalam setiap membuat budget keuangan aku. Minimal 10% sih kalau aku. Kalau kalian mau lebih dari 10% malah lebih bagus. Dan ini langsung aku pisahin di awal buat ditabung. Seperti kata bijak Pak Warren Buffett, jangan menabung apa yang tersisa, tapi habiskan apa yang tersisa setelah menabungnya. Dan aku membaginya 20% untuk cicilan sebesar 200.000. Ini yang sering dilupakan kalau udah nerima THR. Memang sih THR itu tunjangan hari raya yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan di hari raya. Tapi kalau aku menganggap ini sebagai dana yang bersifat pemasukan tambahan. Dan aku prefer mengalokasikannya sebagian untuk membayar cicilan atau hutang. Karena kita tidak bisa memprediksi apakah kedepannya keuangan kita akan berjalan stabil atau tidak. Dengan memanfaatkan THR yang kita dapat untuk membayar cicilan, dapat sedikit meringankan beban finansial. Hati juga akan merasa lebih lega jika cicilan atau hutang tersebut cepat lunas. Lalu aku gunakan juga untuk kebaikan sebesar 20%, yaitu 200.000. Dan pada pos ini karena momen lebarannya, jadi aku alokasikan untuk yang pertama zakat fitrah 3 orang, masing-masing 35.000. Ini untuk beras 3 kiloan ya, sekitar 105.000. Dan yang kedua, aku mau ngasih ibu aku 50.000. Yang ketiga, aku mau ngasih untuk ponakan aku sebesar 5.000 untuk 9 orang anak, yaitu 45.000. Jadi total keseluruhannya adalah 200.000 rupiah. Sebesar 40% aku gunakan untuk kebutuhan lebaran, yaitu sebesar 400.000. Aku budgetin buat beli baju 300.000. Ini untuk 3 orang. Dan untuk beli kue lebaran sebesar 100.000. Beli baju ini kebutuhan opsional ya. Pakai baju yang lama pun aku rasa nggak masalah. Jadi budgetnya bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Kue lebaran pun yang sederhana, yang penting layak untuk dijadikan suguhan ketika ada tamu datang. Ini aku lagi gambar kue nastar yang ikonik banget dengan lebaran. Karena di setiap lebaran pasti banyak yang suka untuk makan kue nastar ini. Dan dari THR 1 juta itu 10%-nya aku gunakan untuk dana cadangan sebesar 100.000. THR yang aku terima nggak aku habiskan sekaligus. Aku sisihkan 10% sebagai dana darurat untuk mengantisipasi kebutuhan tak terduga. Gak mau dong di akhir-akhir malah THR kita malah minus. Jadi dari budget THR 1 juta yang aku buat ini, aku gunakan untuk 10% tabungan sebesar 100.000, 20% cicilan sebesar 200.000, 20% kebaikan sebesar 200.000, 40% kebutuhan lebaran sebesar 400.000, 10% dana cadangan sebesar 100.000.
Nah, kira-kira beginilah gambaran budget THR 1 juta aku. Usahakan setiap menerima penghasilan, baik itu penghasilan tambahan, penghasilan bulanan, penghasilan harian, selalu ada pos yang namanya saving atau tabungan. Sekian video budget with me bersama Raffinline. Kalau teman-teman kira-kira THR-nya digunakan untuk apa aja sih? Jangan lupa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih dan see you.